Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, perkenalkan, nama saya Muklis. Hari ini saya ingin bercerita pengalaman saya dengan anak saya yang paling bungsu. Ya, anak saya nomor 3 saat ini sudah sekolah di kelas 8. Dan waktu dia masih kecil, kira-kira waktu dia usia 6 atau 5 tahun begitu, dia pernah bertanya sama saya, Ayah, kenapa nak? Kenapa ya? Kok kita nggak bisa lihat muka sendiri? Wah, pertanyaan yang mengejutkan saya. Kenapa? Karena pertanyaan yang jarang sekali saya dengar dari anak seusia anak saya saat itu. Kemudian saya bertanya, kenapa Dedek menanyakan itu kepada ayah? Anak saya bilang, iya, soalnya Dedek itu kalau mau lihat mukanya Dedek harus lihat cermin atau melihat wajah Dedek di atas permukaan air. Kenapa ya ayah? Sementara kita bisa lihat tangan kita, bisa melihat kaki kita, bisa melihat perut kita, tapi kenapa kita tidak bisa melihat wajah kita ya? Sejenak saya terdiam, saya mencari cara yang paling mudah untuk bisa menjelaskan kepada anak saya pertanyaan itu jawabannya apa. Akhirnya sambil mengelus kepalanya, saya bilang, nah, itulah kehidupan. Bahwa manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama. Maksudnya gimana ayah? Begini nah, kalau Dedek misalkan lagi butuh sesuatu, Dedek bisa kerjain sendiri? Bisa ayah. Anak saya bilang begitu. Nah sekarang kalau misalkan Dedek umur 5 tahun, suruh ngangkat botol air mineral yang beratnya 18 liter misalkan, kira-kira kuat nggak? Nggak kuat dong ayah. Ya Dedek butuh orang lain? Iya butuh. Itulah dia. Makanya manusia itu adalah orang yang selalu membutuhkan orang lain. Satu ketika dia bisa melakukannya sendiri, seperti dia bisa melihat tangannya, bisa melihat kakinya, tapi suatu saat nanti dia akan membutuhkan bantuan orang lain. Jadi manusia nggak boleh sombong. Jadi manusia itu harus rendah hati, harus hormat sama orang lain. Kenapa? Jangankan untuk mengerjakan hal-hal seberat itu, melihat wajahnya saja sendiri tidak bisa. Oh gitu. Terima kasih ayah. Alhamdulillah Dedek mengerti. Itulah sekelumit cerita saya terhadap si bungsu dari cerita bertahun-tahun yang lalu dan masih melekati kepala saya, dan ternyata bukan dia yang mendapatkan hikmah dari saya, tetapi saya sebagai ayahnya mendapatkan hikmah dari pertanyaan sederhana anak saya ini. Terima kasih teman-teman semua, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.